Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Aryani dari kelas TI 20 A reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer yaitu mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer. Sedangkan arsitektur komputer yaitu mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Jadi kalau untuk arsitektur komputer itu lebih ke konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasarnya, sedangkan organisasi komputer itu lebih ke unit operasionalnya. Jadi itu tuh komponen penyusun untuk merealisasikan arsitektur komputer itu gitu. Contohnya misal untuk arsitektur komputer yaitu aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Sedangkan untuk organisasi komputer yaitu seperti teknologi hardware, terus sinyal-sinyal kontrol, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan lain-lain. Lalu ada arsitektur von Neumann, yaitu arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957, dan arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer pada saat ini. Ini bagannya seperti ini, yang diawali dari input dan user pada saat ini umumnya gitu hanya mengenal input dan output tanpa tahu bahwa di tengah-tengah input dan output itu ada pemrosesan di dalam CPU atau prosesor gitu. Baik, di sini itu diawali dari input, dan memang input juga sangat penting gitu untuk memasukkan data-data, perintah-perintah yang nantinya akan diproses di CPU. Lalu device-device dari input itu mungkin teman-teman sudah tahu ya, seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Setelah diproses di CPU, nantinya akan menghasilkan output gitu. Device-nya misal speaker menghasilkan suara, menghasilkan gambar kayak gitu. Dan untuk penyimpanan data-datanya itu di RAM dan ROM. Ini masih lanjutan dari arsitektur von Neumann. Lalu bagaimana komputer bekerja? Cara kerja komputer. Hard disk menyimpan data dan program yang bersifat permanen. RAM mengcopy data atau program dari hard disk untuk diproses oleh CPU dari RAM. Data atau program yang akan diolah oleh CPU tidak semua langsung diproses CPU, tetapi di-copy ke cache memory untuk mengatasi kesenjangan kecepatan CPU memori. CPU melakukan komunikasi dengan modul input-output untuk menerima input atau menampilkan output dari proses yang dihasilkan output, kemudian akan ditampilkan di komponen-komponen output. Lalu ada skema komputer. Yang pertama, CPU atau prosesor. CPU atau satuan merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut mikroprosesor. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmetika dan logika atau arithmetic logic unit. Lalu ada komponen CPU. Yang pertama, control unit, bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada di sistem komputer, yaitu yang pertama mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diproses, mengirim instruksi ke arithmetic logic unit bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU itu sendiri. Mengirim hasil proses ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya disajikan ke alat output. Menyimpan hasil proses ke main memory.
Yang kedua, ALU, Arithmetic Logic Unit. Tugas utamanya adalah melakukan semua perhitungan aritmetika dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika. Lalu ada register, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya menunggu giliran untuk diproses, masih disimpan di dalam memori utama. Lalu D, input-output interconnection, merupakan suatu sistem koneksi yang menghubungkan antar komponen internal dalam sebuah CPU, yaitu ALU, unit control, dan register, serta menghubungkan CPU dengan bus-bus eksternal di luar CPU. Siklus instruksi. Program yang ada di memori komputer terdiri dari sederetan instruksi. Setiap instruksi dieksekusi melalui suatu siklus. Setiap siklus instruksi terdiri dari tahap-tahap. Yang pertama, instruction fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori dan mentransfernya ke unit control. 2. Mengartikan dekode instruksi dan menentukan apa yang harus dikerjakan serta data apa yang digunakan. Yang ketiga, baca alamat efektif jika instruksi beralamat indirect. Yang keempat, proses eksekusi instruksi dengan memilih operasi yang diperlukan dan mengendalikan perpindahan data yang terjadi. Yang kelima, terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yaitu program counter. Yang keenam, PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Yang ketujuh, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau AR. Yang pertama, A. Instruksi ialah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua model memori dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Dalam CPU terdapat sinyal-sinyal interupsi, yaitu program, timer, input-output, hardware failure. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penting dalam melakukan desain prosesor komputer modern, yaitu prinsip reduce instruction set computer, yaitu yang pertama memaksimalkan kecepatan di mana instruksi-instruksi dikeluarkan. Yang kedua, memperbanyak instruksi yang secara langsung dapat dijalankan hardware untuk mempercepat kinerja. 3. Instruksi-instruksi harus mudah untuk didekodekan. Yang keempat, hanya instruksi load and store yang diakses ke memori dan berusaha memperkecil instruksi yang langsung diakses dari memori utama. Yang kelima, menyiapkan banyak register. Lalu ada konsep multiprosesor, yaitu merupakan pengembangan sistem komputer di mana sebuah sistem komputer memiliki beberapa prosesor atau CPU dengan sebuah memori bersama atau share memory. Jadi antara CPU harus saling koordinasi agar tidak berebut jalur. Konflik mungkin akan sering terjadi ketika bertabrakan dalam akses terhadap memori dengan bus yang sama, tetapi model ini memiliki keunggulan model pemrograman lebih mudah ditangani oleh programmer. Sekian dari saya tentang organisasi dan arsitektur komputer. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.